setiap generasi mau dimanusiakan. Setiap individu generasinya apapun, kalau dia kalah, karena dia sudah memutuskan dan memilih untuk kalah. Halo Mitra Bisnis Aditama, selamat pagi. Hari ini saya senang sekali kembali lagi datang lagi saya Meta Sari nemenin acara podcast Aditama Finance yang udah ditunggu-tunggu. Jadi kalau kemarin itu kita ngebahas tentang seorang Gen Z, seperti apa Gen Z itu, biasanya sukanya apa, dipandangnya seperti apa di luar sana. Sekarang kita mau ngomongin lebih dekat lagi tentang Gen Z, tapi sisinya tentang leadership. Nah, sebelumnya terima kasih para mitra bisnis Aditama yang udah nonton podcast perdananya Aditama Finance. Dan terima kasih juga karena kita juga ada share-share, ada komen, ada juga yang diberi masukan, saran, dan kritik buat Aditama. Terima kasih para mitra bisnis yang antusias juga di video pertamanya Aditama Finance. Dan untuk yang kedua kalinya, karena requestnya juga ada juga, oh mau dong dilihat dari sisi leadershipnya, jangan hanya ngomongin tentang Gen Z-nya aja, leadership versinya tuh gimana sih gitu. Nah, tanpa mengurangi menghemat waktu, saya akan meminta Bapak Ibu untuk selalu ingat komennya, like-nya, subscribe-nya di channel di YouTube-nya Aditama Finance, ataupun mau lihat headline-nya, update-nya kita di Instagram Aditama Finance. Jangan lupa ya. Oke, baik. Ngomong-ngomong leadership, saya punya bintang tamu yang sering banget diundang di universitas sebagai pembicara juga, dan ini jadwal beliau juga nggak kalah padat. Nah, hari ini senang sekali di hari ini, di kesempatan kali ini saya juga deg-degan karena saya harus ngobrol langsung nih sama Presiden Direkturnya PT Aditama Finance, Bapak Hai Kurniawan. Meta. Halo Pak, apa kabar Pak? Kok Deg-degan ya deg-degan, Pak? Met? Deg-degan loh Pak, karena ini tipping kedua ya Ah, kan, terus ngatur jadwal Bapak, terus sibuknya Bapak, belum meetingnya lagi, apalagi ini udah kuarter ketiga ya Pak ya, masuk kuartal kuarter tiga ya ketiga. Pak. Oke, terima kasih ya Pak, sudah menyediakan waktu kepada kami. This is kerja luar biasa ya. Ya, luar biasa ya. Hebat, Oh. hebat, hebat. Ini tim-timnya juga antar generasi Pak. Ada yang Antar milenial, generasi. ada Gen Z. Nah, tadi kita udah ngebahas tentang mau ngomongin leadership. Leadership, Leadership. leadership. Buat ngobrolin leadership, saya mau ngobrol terkait ini Pak. Pertama kali mungkin lebih para mitra bisnis Aditama biar bisa mengenal sama Pak Wang lebih dekat. Pak, kalau boleh tahu ya Pak, mulai masuk dunia profesional itu kapan Pak? Dunia profesionalnya nih Pak. Oke. Kalau profesional kita definisikan sebagai kerja formal. Ya, kerja formal. Saya itu lulus kuliah beruntung Mei 95 langsung kerja. Oh, Saya ini akuntan loh, Meta. saya kira kayak mungkin di bisnis gitu kan Pak, maksudnya No, no. akuntan ya Pak, Saya awalnya ya Pak. akuntan ya sempat ngerasain keluar masuk gudang, stok opnam buat ya nyatet untuk membuat satu laporan keuangan bulanan. Nah, saya ini jelek-jelek gini akuntan. Keluar masuk gudang, stok opnam berapa sih stok di sana, bahan baku ya udah. Itu Mei 95 saya mulai kerja. Ya puji Tuhan sampai hari ini terus dipercaya dan beberapa perusahaan udah saya lewatin. Kalau dikatakan leadership yang formal ya mungkin itu ya. Tapi saya beruntung mungkin ada DNA kali atau ada kesempatan kalau yang informalnya sejak sekolah ikut organisasi. Jadi sejak SMP mungkin ya. Sejak SMP saya udah banyak terlibat di organisasi sekolah maupun sampai kuliah dipercaya jadi ketua alumni di Bandung. Oh, oke. Berarti Jadi
Dari mulai dari Bapak dari sekolah, terus kuliah, jadi memang memang mungkin terbiasa berorganisasi. terbiasa organisasi, jadinya mungkin karakteristiknya Bapak udah kebentuk juga ya, Pak? Ya mungkin ya. Jadi karena menurut saya ya Pak, maksudnya nggak Ah, semua orang memang kayak orang bilang mau jadi leader nggak? Oh iya mau jadi leader, tapi kadang-kadang versi maunya itu belum dia mulai dari misalnya kayak hal-hal kecil tadi yang Bapak bilang, oh dari sekolah berani tampil dulu di sekolah atau di kuliah jadi misalnya mungkin ngajuin diri lah jadi anggota senat atau OSIS. OSIS gitu. Nah, Apakah harus mulai dari sana Pak? ya kadang-kadang keberuntungan aja ya kita di awalnya kan biasanya diperkenalkan satu organisasi gitu. Kamu jadi ini ya. Oke, kita ikut. Jadi perjalanan tentang organisasi itu ada menarik. Kadang kita dicemplungin masuk untuk menjadi anggota organisasi. Nah, kita belajar tuh. Belajar jadi menjadi pengikut. Nah, sampai diberi kesempatan mungkin karena waktu itu udah nggak ada yang mau jadi pimpinannya kali. Oke, kamu jadi ketua ya. Ya, mau nggak mau jadi ketua gitu kan. Eh, tapi itu pengalaman yang berharga ya. Karena waktu kita diberi kesempatan belajar mimpin organisasi yang non profesional, nah gimana kita berlatih nahan diri, ngajak teman-teman sekolah, ngajak teman-teman alumni untuk kumpul, untuk melakukan program yang sama. Padahal mereka kalau nggak ikut juga nggak ada hukuman kan? Iya benar Nah, benar benar. nah di situ saya belajar bagaimana berinteraksi dengan orang yang tanpa ikatan. Itu saya harus belajar tuh Pak. Karena kalau di tempat kerja kan kita semua terikat dengan satu apa ya namanya, satu ikatan pekerjaan. Nggak kerja dimarahin bos bisa keluar gitu. Nah, sedangkan di organisasi di luar pekerjaan kan karena terpaksa punya satu kesamaan, nah menggerakkan hati orang untuk melakukan hal yang sama itu nggak gampang. Nah itu mungkin ya keberuntungan saya waktu sekolah, waktu kuliah, ya dapat kesempatan nahan diri, ngajak orang. Nah itu seninya, pengalamannya di sana. Pengalamannya di sana ya Pak. Dari Bapak tadi bilang 95 ya Pak ya. 95. 95 terus kerja sebagai akuntan, Bapak bilang keluar masuk gudang, terus Bapak paling berkesan misalnya, oh pas masuk kerja misalnya di tahun berapa yang Bapak ngerasa, oh ini ternyata leadership tuh seperti ini ya, belajar untuk kan kata orang leader itu kan ada karakteristiknya, ada ilmunya lah istilahnya kayak gitu. Kayak Bapak benar-benar nekunin itu dan Bapak coba untuk nerapin dengan dunia kerja Bapak atau lingkungan kerja Bapak itu per kapan Pak? Wah, saya waktu kerja di Surabaya itu pada dasarnya kan jadi ya staf biasa ya, staf akuntan ya, nggak punya apa namanya, nggak punya anak buah. Saya baru dapat kesempatan di profesional itu tahun 97. 97. Usia saya waktu itu masih 25 tahun, dapat satu kesempatan dan kepercayaan membuka cabang di Solo. Oke. Waktu di tempat lama itu. Dan harus membuka cabang di satu kota yang hari ini sungguh terkenal ya. Solo ya Pak? Ya. Nah, gitu kan. Nah, kotanya belum pernah saya kunjungin, pasarnya belum saya tahu, harus memimpin orang-orang dengan budaya yang sangat berbeda dengan budaya tempat asal saya dari Makassar. Nah, itu yang menjadi kesempatan yang sangat berharga. Kebayang nggak sih kalau orang dengar Makassar itu kan kayaknya wah keras, cenderung kasar gitu. Ketemu dengan orang-orang saudara-saudara yang di Solo itu kan orangnya kalem, hatinya lembut gini. Nah, itu pelajaran yang saya dapat ya perbedaan budaya itu pasti
menjadi tantangan jadi pimpinan di Indonesia ya. Menarik sekali Pak. Berarti tadi Bapak bilang Bapak asli Makassar, terus kuliah di Bandung, terus kerja pertama kali yang di Surabaya ya Pak ya. Terus Bapak dipercaya untuk ngolah cabang di Solo. Udah berapa kota itu Pak? Terus balik lagi ngomongin Indonesia yang sangat luas ya Pak. Apalagi ini hari kemerdekaan ya Pak, Agustus gitu, bulan Agustus. Nah, ya tadi Bapak bilang karakteristiknya beda-beda. Terus Bandung, Surabaya, Solo, Makassar, saya dengan berbagai karakteristik bangsa kita, misalnya wilayah-wilayah itu apa sih Pak? Maksudnya yang mungkin para mitra bisnis juga ngerasain nih hal yang sama gitu. Yang sama, karakteristik daripada pemimpin itu kan pada dasarnya adalah memimpin manusia ya. Saya selalu percaya bahwa dimanapun kita dipercaya sebagai pemimpin, yang kita pimpin adalah manusia. Ya. Nah, manusia itu kan unik ya. Manusia Setuju, itu Pak. unik, yang kita harus selalu belajar tentang manusia yang kita pimpin. Saya sangat percaya bahwa memimpin 5 orang, memimpin 50 orang, memimpin 2.000 orang, ya yang kita pimpin manusia. Nah, keberhasilan kita sebagai pemimpin kan pada dasarnya kalau orang itu punya hati untuk ngikutin kita. Punya hati untuk ngikutin kita sehingga apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita minta mereka untuk jalan bersama, udah nggak ada hambatan. Nah, agak beda ya mungkin mimpin robot ya. Robot kita program, jalan. Nah, Benar Pak. yang menariknya di Indonesia ini kan karena kita multicultural. Kita mimpin orang dari Sumatera, Sumatera pun ada utara sampai dengan Lampung. Mimpin orang di Kalimantan, dari Kalimantan, dari Jawa, Jawa pun macam-macam. Bahkan dari Sulawesi sampai dengan Papua itu kan beda-beda. Jadi yang kita harus pahami adalah background orang yang kita pimpin. Yang paling menarik adalah dari pengalaman saya dipercaya di beberapa perusahaan adalah di perusahaan itu sendiri pasti udah punya aturan-aturan, udah punya budaya. Nah, kebetulan saya anak rantau, sangat hobi dulu pindah-pindah kos. Nah, jadi anak rantau kalau pindah kos itu kan selalu belajar tuh aturannya tante kos apa di tempat baru. Ya, itu juga beda-beda ya, Pak? Beda-beda. Kalau kita udah terbiasa pindah kos, bukan cuma ngangkat koper masuk, udah itu oke, aturan kita yang berlaku enggak. Yang saya pelajarin adalah nanya, di sini aturan jam malamnya jam berapa ya? Bisa nggak bawa pulang, ajak teman nginep, atau ngajak saudara nginep, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu mungkin pengalaman merantau pindah kos, antara ada tante kosnya yang baik, ada tante kosnya yang bebas, ada yang nggak ada tante kosnya. Iya. Jadi mungkin contoh ini adalah yang mengajarkan kepada saya pribadi, pada saat menjadi pemimpin di satu perusahaan, saya harus tahu dulu nih, aturan rumah tangganya apa? Aturan rumah tangganya apa? Nah, kita mau kemana? Kan tugas pemimpin itu kan? Iya, Pak. Membawa perusahaan itu ke satu titik yang udah dicita-citakan gitu. Nah, siapa nanti yang akan melaksanakan? Bukan hanya satu orang namanya Awang. No. Nah, posisi pemimpin itu kan membuat instrumen atau semua orang yang ada di dalam perusahaan itu untuk bergerak ke tujuan yang udah disepakatin. Nah, aturannya apa? Misalkan kalau tadi contohnya di kos. Oke, jam 10 malam pintu gerbang ditutup ya. Kalau kamu nggak pulang sebelum jam 10, ya udah kamu nggak bisa masuk kamar. Ya. Cuma kan namanya dulu
anak kos-kosan, pagarnya tinggi nggak ya? Harus ada jalan keluarnya nih. Satpamnya, penjaganya hopeng gua nggak ya? Di organisasi pun gitu kan. Di Iya. organisasi pun gitu. Nah, orang-orang yang kita anggap, oke ini aturannya, kita udah sosialisasikan segala macam, tetap ada orang-orang kreatif. Kreatif ya, Pak, Orang-orang ya? kreatif yang selalu mencoba berbeda. Nah, itu memang sebagai pemimpin ya harus investasi waktu lebih banyak di sana. Kemarin kan Bapak nonton kan podcastnya kita ya, Pak, tentang generasi. Keren ya, Pak? Perdana, Bu. Jadi ngomongin generasi yang tadi ya, kalau kemarin kan dengan Pak Ian ya, Pak Ian bilang ya nggak selamanya kayak gitu kok, kadang-kadang juga itu kebentukannya dari yang sebelumnya ya gitu. Terus saya dan tim Aditama nih yang spesialis podcast kita tuh kemarin minta cuplikan ke generasi Gen Z. Karena memang masih hangat nih Pak, walaupun ya kita bilang siapakah yang membeda-bedakan antara saya dan dia ya Pak. Kadang-kadang sosial media juga mengarahkan kita, ya memang kalian tuh berbeda gitu kan. Terus ada mungkin sisi kebanggaan, wih saya generasi Z, wih saya generasi milenial, saya ini baby boomer loh, ya kan Pak. Tapi saya lagi ngambil cuplikan terkait generasi Z yang udah biasa memimpin. Gitu. Seru nih Pak ya. Jadi generasi Gen Z-nya ini sering mimpin baik dari kerjaan sampai mereka berorganisasi. Bapak boleh ya Pak, saya puterin cuplikannya. Leadership itu adalah sebuah kepemimpinan di mana nantinya ada seseorang yang membantu untuk menjadi pemimpin yang akan mengarahkan orang-orang maupun mengelit atau memberikan sebuah pengajaran jika memang sesuatu ada yang kurang atau ada yang perlu di-adjust sehingga segala sesuatunya, proses-proses yang ada bisa berjalan dengan lancar. Ya, menurutku ideal seorang leader di perusahaan adalah ketika pemimpin itu bisa mengcover orang-orang yang ada. Mungkin di bawah kepemimpinannya orang-orangnya tersebut memiliki beberapa kekurangan atau ketika mereka melakukan sebuah hal, tapi hal tersebut memang ada yang kurang sempurna atau memang ada hal-hal yang perlu di-adjust, nanti pemimpin itu yang akan membantu untuk mengarahkan orang-orang yang ada. Jadi pemimpin itu harus memiliki skill di mana bisa melihat segala sesuatunya untuk lebih luas dibanding orang-orang yang dipimpinnya supaya dapat mengcover segala sesuatu yang ada dan juga bisa membantu tentunya orang-orang yang dipimpinnya supaya segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar. Oke, menurut aku leadership itu adalah seseorang yang bisa membantu timnya. Jadi itu yang disebut leader. Kalau dia tidak bisa membantu timnya, tidak bisa mengayomi, tidak bisa mengajak, mengatur, maka itu bukan leader. Itu cuma bos. Kalau cuma bisa kasih perintah, gak mengayomi, itu cuma bos. Dan menurut aku yang ideal di tempat kerja itu adalah leader yang bisa membuat timnya itu semangat, timnya itu mau kerja, timnya itu menuju visi dan misi dari sebuah perusahaan. Itu baru leader yang tepat dan itu leadership yang bagus. Sedangkan kalau cuma kasih perintah, kasih arahan tapi gak diayomi, menurut aku itu bukan leadership yang bagus dan masih kurang dan harus dilebihkan lagi dan training lagi. Jadi menurut aku leadership yang bagus adalah yang bisa mengajak timnya untuk bekerja bareng. Begitu sih. Thank you. Menurutku leadership itu adalah value di mana seseorang itu bisa membantu dan mendorong dan memberikan arahan, tapi nggak cuma memberikan arahan doang, tapi harus bisa memberitahu caranya untuk orang-orang di undernya itu bisa meraih titik finish sukses lainnya gitu. Jadi leadership itu perlu banyak hal yang dimana dia harus juga persisten dan komitmen sama diri dia sendiri. Terus kalau misalnya leader di dalam kerjaan, ya pastinya yaitu beda dengan bos ya. Kalau bos kan ngatur-ngatur kan. Kalau leader itu dia memberikan arahan, nggak ngatur-ngatur doang. Jadi kalau bos cuma mementingkan diri sendiri, kalau leader mementingkan kepentingan bersama. Maunya kalau misalnya maunya berhasilnya bareng-bareng, nggak mau sendirian doang. Jadi seperti itu. Oke, pertanyaan pertama itu pandangan leadership menurut saya bagaimana? Menurut saya leadership sendiri itu merupakan sebuah kepemimpinan. Artinya ada seseorang yang menuntun, mengarahkan ataupun menunjuk tim atau orang yang dipimpinnya. Dengan kata lain, artinya ada orang yang memiliki hak untuk mengambil suatu tindakan ataupun suatu ketetapan dalam suatu kelompok.
Nah, jadi tuh pemimpin pasti adalah orang yang memiliki kapasitas yang tinggi dan pemahaman yang kuat untuk dapat menggerakkan kelompok tersebut. Kalau kita mau bilang tentang leadership, ya artinya pastinya kita memiliki suatu ekspektasi di mana orang yang memimpin kita nantinya memiliki sesuatu yang dapat menuntun sesuatu tim itu tersendiri. Apa itu dalam perusahaan ataupun dalam kelompok, pemimpin itu bisa menunjukkan cara ataupun solusi ataupun jalan bagaimana kita dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Karena mereka yang menjadi pemimpin kita, mereka yang akan mengambil tindakan paling utamanya. Sehingga tentu saja kita memiliki suatu ekspektasi yang besar dalam konteks orang yang di depan kita adalah penuntun kita, ada pemimpin kita. Jadi, menurut saya, leadership yang ideal itu adalah seorang leader yang bisa menjadi pendengar yang baik bagi orang-orang yang dia pimpin, serta seorang leader itu juga harus bisa mengajak orang untuk melakukan tujuan tertentu, bukan memerintah, melainkan leader itu harus bisa mengarahkan dan bekerja sama dengan orangnya atau rekan kerjanya. Terus, yang terakhir itu adalah seorang leader juga harus disiplin dan menjadi role model bagi orang-orang yang dia pimpin. Wow. Keren ya, Pak? Itu tadi Gen Z semua. Iya, semua Gen Z dari Oke. tadi yang umurnya 19, 22, 24. Itu mereka udah jadi leader. Mereka udah jadi leader di organisasi yang mereka, di tempat kerja mereka juga. Itu gambaran leader versi Gen Z. Gambaran leader versi Gen Z. Dan mungkin itu yang mereka tetapkan, ya Pak ya. Jadi kalau mau di verifikasi, mereka semua kan udah jadi leader dan Gen Z. Ambil aja 5 buku leadership terbaik yang ada di toko buku atau di Amazon, wherever gitu. Semuanya pasti ngomong itu. Dan penulisnya adalah mungkin baby boomers, mungkin Gen X, mungkin milenial. Apa ini kesamaan kita nih? Yang saya coba rangkum ya. Leader itu orang yang mendapatkan kepercayaan, penugasan, amanah untuk menjadi pemimpin. Betul ya tadi tuh? Ya. Benang merahnya dari semuanya. Nah, kita ngeliat dari dua sudut pandang. Harapan daripada anggota tim yang dipimpin itu luar biasa loh tadi. Apa itu? Kamu harus serba tahu loh. Kamu harus sempurna. Apapun masalah anggota timmu, kamu harus punya solusi. Itu kan harapannya. Kamu harus lebih tahu daripada anggota tim. Intinya sebagai orang yang selalu bisa memberikan solusi. Itu gak tadi harapannya? Yang kedua, hampir sebagian besar mengatakan seorang pemimpin itu harus bisa mengarahkan. Oke. Yang poin lain yang saya ingat, bisa mengajak orang, anggota tim, bisa memberikan energi. Yang menarik ada satu yang perempuan tadi itu mengatakan harus punya kemampuan mendengarkan anggota timnya. Mendengarkan yang baik, mendengar yang baik. Nah, kalau saya rangkum daripada apa yang disampaikan tadi itu, menurut saya ya hakikat kepemimpinan itu kita pimpin orang. Yang di yang terakhir itu kan mengatakan harus jadi contoh, harus konsisten. Bahasa HR-nya tuh kita harus jadi role model. Kalau kita meminta anggota tim kita disiplin, harus tuntas melakukan pekerjaan, harus melayani dengan baik kepada kolega ataupun kepada customer yang dilayani. Nah, kalau kita nggak punya contoh ini, tidak bisa memberikan contoh melayani anggota tim kita, melayani customer kita, itu udah role modelnya udah gone.
Saya meminta disiplin masuk kantor, jam kerja. Ya harus jadi role model dulu. Itu as simple as that. Kalau poin role model, manusia yang kita pimpin. Orang mau mengikuti kita kan harus yang tadi itu, kesempurnaan itu nggak ada, menurut saya leader nggak ada yang sempurna. Tapi harapan dan keinginan daripada anggota tim adalah gue mau punya pimpinan yang sempurna. Nggak ada yang sempurna lah. Oke? Tapi untuk menjadi baik dan inspiratif bagi anggota tim kita harus belajar. Banyak pemimpin yang mau ada di sana tapi berhenti belajar. Ilmunya kapan? Ilmunya dulu. Kapan dia diangkat jadi pemimpin? 10 tahun yang lalu. Mungkin nggak 10 tahun yang lalu dia udah nggak pernah belajar lagi. Saya hari ini ilmu saya mungkin udah nggak laku bulan depan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, karena perubahan itu every day, every time, dan cepat hari ini. Adaptasinya itu harus kuat ya, Pak? Harus sangat kuat. Nah, untuk menjadi lebih baik atau mungkin harus sempurna, kan itu bahasanya sempurna sih agak-agak itu ya. Ya kalau definisi saya, kita harus jadi lebih baik setiap hari supaya di mata anggota tim kita tuh memberikan mereka energi. Pimpinan gue tahu loh, mereka punya keyakinan bahwa pada saat gue ngadap ke atasan saya, ke pimpinan saya pasti akan dapatkan solusi. Nah, biasanya yang sering saya dengar, masuk percuma Pak, disuruh mikir sendiri, disuruh beresin sendiri. Nah, kalau saya sih ngomongnya begini, kalau ada ngeliat konteks kayak gitu, berarti bosmu atau pemimpinmu udah lama nggak belajar, atau udah lama nggak turun ke lapangan. That's it. Ketidakmampuan seseorang paling gampang ditutupin oleh apa? Kekuasaan, jabatan. Kenapa? Gue bisa tutupin kok. Nah, itulah kepemimpinan absurd yang akan terjadi. Menarik sekali loh. Nah, yang menarik lagi itu adalah kemampuan mendengarkan. Kalau saya kembangkan bahwa seorang pemimpin harus punya kemampuan berkomunikasi. Komunikasi itu kan bukan pandai ngomong. Komunikasi itu kan kita mampu melihat, mau berpikir, mendengarkan, dan mengatakan apa yang diperlukan oleh anggota tim kita untuk mencapai tujuan bersama. Kalau mengarahkan itu antara mengarahkan dengan memerintah agak beda tipis ya. Agak pakai minta tolong. Satu lagi, yang sana bisa nggak begini gitu. Jadi mau zaman kayak apapun, kalau kita tetap balik lagi yang di awal. Kalau Anda di tempat kelahiran saya, kamu bilang, ambilin saya makanan, ambilin saya gelas itu, nggak pakai kata tolong, normal. Tetapi kalau Anda misalkan di dalam kultur yang lebih halus, Anda mengatakan hal itu, Anda udah berkomunikasi secara kasar. Oke, nah di mana kita hidup? Kita mencoba melakukan cara komunikasi yang sesuai dengan budaya setempat. That's it. Balik lagi ke adaptasi ya Pak. Ketemu orangnya berbeda, generasinya berbeda, situasinya berbeda. Komunikasi kita yang harus kita sesuaikan. Nah, mungkin buat pesan saya kepada Gen Z atau milenial di era Meta, mungkin karena generasi kami terlalu sibuk untuk nyari duit, sehingga dan juga mungkin berharap bahwa berusaha menjadi orang tua yang sempurna supaya kalian nggak susah. Banyak aspek-aspek yang sosial budaya ini yang terlewatkan, sehingga kalian banyak mendapatkan pengaruh dari mana? Konten-konten kekinian yang mungkin udah jauh banget dengan kultur
lokal. Itu yang pengamatan saya di sana. Pengamatan Bapak di sana ya, Jadi Pak. ngajarin anak di rumah itu akan terbawa tuh kemanapun anak-anak itu. Iya. Eh, Itu keren loh, yang anak-anak tadi itu pada dasarnya dengan usia mereka belasan maupun di awal 20-an tahun, mereka bisa mengatakan gitu. Buat saya itu adalah harapan dan bukti bahwa stereotip itu tidak berlaku bagi generasi Z. Kenapa? Yang dia katakan itu kami pun melakukan hal yang sama kok. Memberikan energi, memberikan arahan, Pendengar memberikan yang baik. inspirasi, menjadi pendengar yang baik, menjadi tempat untuk mendapatkan solusi. Gue nggak suka bos, gue mau cari pemimpin. Nah, yang menarik adalah setiap generasi mau dimanusiakan. Setiap generasi mau dimanusiakan. Wow. Bukan generasi kami aja yang mau Iya. dimanusiakan, tapi setiap orang mau dimanusiakan. Itu Setiap udah- generasi mau dimanusiakan. Itu udah paling bener deh, setiap generasi itu mau dimanusiakan. Pak, oke. Kejawab ya? Iya. Atau terlalu filosofi, Meta? Mungkin kalau mitra bisnis yang udah kenal sama Pak Awang, terbiasa ya Pak ngobrol kayak gini. Oh jadi dapat tambahan gambaran. Saya pun ngerasa walaupun saya generasi milenial ngobrol sama Bapak, bukan versi menggurui sih, enggak sih. Saya lebih ngerasa saya jadi kebuka pikiran saya. Oh ternyata ya mulai dari hal kecil deh, energi itu kita punya nggak? Jadi kayak setiap individu punya nggak energi untuk kerja, punya nggak energi buat hidup, istilahnya minimal bangun tidur melek udah bersemangat gitu kan. Powernya udah on atau belum. Nah itu kan kayak sesuatu hal yang dasar, tapi ya kena. Saya pun kayak Bapak ngomong leadernya punya nggak, pemimpinnya punya nggak energi tersebut. Itu kayak tamparan lumayan kencang ya. Kalau misalnya punya jabatan, punya kekuasaan, tapi nggak punya hal yang minimal energi deh dalam diri dia. Itu kayak sesuatu hal yang wow, saya dapat yang ditampar apa nggak ditampar gitu berasa. LPG-nya berapa? 3 kilo, 5 5 kilo ya. atau berapa? 20 kilo ya? Ayo, Atau lu 20 mau kilo. punya kayak apa itu yang gede tuh, yang di rumah sakit tuh. Nah itu ya balik lagi ke si antar generasi itu ya, melihatnya seperti apa stereotip yang terkait dia mental tempe, so, butuhnya work life balance, terus butuh mental health juga, terus toxic suka bilang oh generasi ini toxic nih, di kantor ini toxic nih, generasinya nggak ngedukung generasi Z atau generasinya terlalu suka membuli. Ya kadang-kadang itu juga bisa aja ya Pak, mungkin aku ngerasanya emang mereka terbentuk seperti itu buat jadi bahan pembicaraan aja. Padahal sebenarnya kayak tadi kita dengar generasi Z-nya, oh tahu kok harus jadi pendengar yang baik, harus bisa mengarahkan, bukan bosi. Terus Pak, kalau kayak isu-isu ya Pak, gara-gara stereotype tersebut yang tadi saya sebutin itu, terus mereka jadi kayak pengangguran gara-gara informasi tersebut, terus jadi nggak berdaya. Generasinya juga yang disalahin katanya. Iya kan? Tuh kan bener. Digetak sedikit keluar. Gimana nggak pengangguran? Kan banyak ya Pak ya omongan-omongan seperti itu. Kasian ya Pak kalau digambarin hal tersebut bikin yang tempe jadi tempe beneran nih lama-lama. Jadi itu tanggung jawab bersama lah ya, tanggung jawab bersama untuk memanfaatkan orang-orang yang berjodoh bertemu dengan setiap pemimpin. Apakah semua pemimpin sadar akan itu juga belum tentu. Jadi tugas orang yang beruntung misalkan dapat membantu orang lain untuk menjadi lebih baik, tidak perlu jabatan sebagai pemimpin kok. Menginspirasi orang untuk misalkan gini, saya dari keluarga yang bukan berlebihan, bisa dikatakan secara ekonomi gue ada di level bawah gitu. Tapi kalau hari ini orang melihat, wah, Awang bisa jadi prestir ya, mungkin orang nggak akan pernah tahu atau mungkin nggak banyak yang tahu bahwa dulu itu kategori saya itu
kategori orang kekurangan. Nah, pertanyaannya, perjalanan itu ada nggak mindset atau mental miskin? Saya beruntung tidak punya mental miskin walaupun miskin. Oke? Iya. Pertanyaannya, mau sukses nggak? Saya harus sukses untuk merubah ekonomi keluarga saya. Nah, apa yang harus dilakukan untuk sukses? Ya belajar dari contoh-contoh orang sukses. Orang sukses itu katanya harus belajar. Belajar apapun supaya makin berpengetahuan. Oh, ternyata orang sukses harus punya pengetahuan. Orang sukses itu pasti jadi pemimpin. Nah, gimana jadi pemimpin? Orang sukses itu katanya harus punya banyak teman. Orang-orang kalau mau jadi sukses ya bergaul dengan orang-orang sukses. Nah, tidak akan pernah nyampe ke sana kalau kita kurang beruntung sebagai orang yang lahir atau tumbuh di kondisi berkekurangan. Kita nggak akan pernah sampai sana kalau mindset kita mengiyakan, menerima bahwa gue orang miskin, nggak mungkin gue bisa jadi kaya, nggak mungkin gue jadi sukses. Saya nyambung nih Pak. Jadinya tuh saya ya benar juga ya. Maksudnya kayak Bapak tadi bilang ya, Bapak tuh saya istilahnya kalau misalnya lagi kesusahan kayak tadi Bapak pakai bahasanya orang miskin asal dia nggak punya mental miskin bisa bikin dia menjadi lebih baik. Mungkin itu bisa aja kalau misalnya mungkin bukan Pak Awang yang mengalaminya atau orang lain terus dia ngerasa itu adalah bagian dari si stereotip yang dibuat, mentalnya miskin lah gitu kan. Dia nggak berkembang ya Pak. Jadinya nggak berkembang, jadinya ngelempem, tambang lempem. Kalau bahasa saya, setiap individu generasinya apapun, kalau dia kalah, karena dia sudah memutuskan dan memilih untuk kalah. Jadi generasi di luar sana, jangan sampai omongan-omongan di luar sana ngomongin kalian, apapun generasinya ya Pak, mau Gen Z, mau milenial, mau dibilang mental tempe, terus dibilang generasi strawberry, terus apapun itu, jangan sampai stigma itu diserap dan itu membuat kita jadinya nggak maksimal. Jangan sampai. Jadi kan udah siap kalah tuh ya Pak, kalau kayak gitu kan. Bukan siap kalah, memilih kalah. Memilih kalah lebih parah loh. Memilih kalah. Jangan sampai stigma itu ada di kita dan kita mengamininya gitu ya. Jadi kita udah pasti udah mempersiapkan diri untuk kalah gitu. Jadi udah memilih kalah. Yang salah siapa, Matt? Generasinya ya? Gue sial sih lahir karena generasi ini. Enggak lah. Mungkin kalian lebih beruntung daripada nenek moyang kita semua. Ya, harus melaut mencari makan, bukannya datang makanan. Iya. Pak Awang, Meta belum pernah ngerasain yang nggak punya duit untuk makan ya? Belum sih Pak. Berarti kalian lebih beruntung dong dari generasi saya. Kalau nggak ada duit buat makan, sekarang ada yang letter-letteran Pak. Ya kan? 3 di letter-letter, makan Pak, ngutang. Jadi biasanya keberuntungan itu saudara kembar dari kebangkrutan. Keberuntungan saudara kembar dari kebangkrutan. Kan kamu merasa beruntung, jadi nggak pernah dilatih kan ototnya kan? Ntar lagi ya kamu bangkrut, karena merasa setiap hari kamu akan beruntung. Keberhasilan kita sebagai pemimpin kan pada dasarnya kalau orang itu punya hati untuk ngikutin kita. Pertanyaan paling basic adalah yang error generasinya kah atau stigma itu berlaku karena apa? Karena Gen X ini tidak mewadahi kami.